Halo, selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Kali ini saya akan membahas tentang konsumsi dan APBN. APBN adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Terima kasih yang sudah mensubscribe dan jangan lupa mensubscribe video Elita LTV. Mari kita mendengar apa itu pengertian dan penjabaran dari konsumsi dan anggaran pendapatan belanja negara. Pertama, kita akan membahas tentang konsumsi. Konsumsi konsepnya adalah yang diindonesiakan dalam bahasa Inggris yang berarti consumption. Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia, dalam hal ini manusia sebagai konsumen, untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Pelaku konsumen adalah mereka yang memutuskan berapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi. Barang konsumsi adalah barang-barang yang diproduksi yang akan digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Fungsi konsumsi adalah kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumen rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dengan C sama dengan A plus BY, di mana A sama dengan konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0. B. Kecondongan konsumsi marginal. C. Tingkat konsumsi. Y. Tingkat pendapatan nasional. Menurut Godam dalam Mahmud, faktor yang mempengaruhi konsumsi terdiri dari 1. Peningkatan pendapatan secara otomatis biasanya akan diikuti oleh pengeluaran konsumsi. Yang kedua, kekayaan. Dalam hal ini, kekayaan secara eksplisit maupun implisit itu sering dimasukkan dalam fungsi konsumsi agregat sebagai faktor yang menentukan konsumsi. 3. Suku bunga. Bunga bank yang tinggi itu akan mengurangi tingkat konsumsi karena orang lebih tertarik menabung di bank dengan bunga tetap tabungan atau deposito yang tinggi ketimbang membelanjakan banyak uang. 4. Perkiraan masa depan. Orang yang was-was tentang nasibnya di masa datang akan menekan konsumsi. 5. Komposisi penduduk. Dalam suatu wilayah, jika jumlah orang usia kerja produktif itu banyak, maka konsumsinya akan tinggi. 6. Jumlah penduduk. 7. Kebiasaan adat sosial budaya, di mana kita ketahui kebiasaan di suatu wilayah tertentu dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. 8. Gaya hidup seseorang. Menurut BPS, dalam hal ini Badan Pusat Statistik, bahwa konsumsi masyarakat dipilah menjadi dua, yaitu makanan dan non-makanan. Pola konsumsi masyarakat diklasifikasikan menjadi pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk non-makanan. Kelompok makanan diantaranya padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi, serta tembakau dan sirih. Kelompok non-makanan adalah perumahan, bahan bakar, penerangan, air,
aneka barang dan jasa, biaya pendidikan, biaya kesehatan, pakaian, alas kaki, dan tutup kepala, barang tahan lama, pajak pemakaian dan premi asuransi, serta keperluan pesta dan upacara. Dalam uraian di atas sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu satu konsumsi. Yang kedua, kita akan membahas tentang konsep teoritis APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dasar Hukum Penyusunan APBN 1. Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 1 yang menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Fungsi APBN adalah sebagai berikut. 1. Fungsi otorisasi. Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Yang ketiga, fungsi pengawasan, di mana anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 4. Fungsi alokasi. Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 5. Fungsi distribusi. Di sini adalah kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 6. Fungsi stabilisasi, di mana anggaran pemerintah merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Prinsip APBN didasari 3 prinsip. 1. Prinsip anggaran berimbang. Artinya, sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran, di mana defisit anggaran ini ditutup bukan dengan mencetak uang baru, melainkan dengan bantuan atau pinjaman utang luar negeri. Dalam hal ini adalah Official Development Assistance atau dalam APBN dikategorikan sebagai penerimaan pembangunan. Yang kedua, prinsip anggaran dinamis. Anggaran dinamis ini terdiri dari A. Anggaran dinamis absolut yang diartikan sebagai peningkatan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ke tahun sehingga kemampuan menggali sumber dalam negeri bagi pembiayaan tercapai. B. Anggaran dinamis relatif ini diartikan sebagai semakin kecilnya presentasi ketergantungan pembiayaan pada bantuan luar negeri atau pinjaman luar negeri. 3. Prinsip anggaran fungsional. Di sini bahwa fungsi bantuan luar negeri hanya untuk membiayai anggaran belanja pembangunan dan bukan untuk membiayai anggaran rutin. APBN disusun berdasarkan asas-asas. 1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. 2. Penghematan dan peningkatan efisiensi dan produktivitas. 3. Penanaman atau penajaman prioritas pembangunan. Ya, jadi dalam hal ini adalah yang ketiga adalah penajaman prioritas pembangunan. Yang keempat, menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara.
Asumsi dasar makro adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun postur APBN. Asumsi dasar makroekonomi sangat berpengaruh terhadap kesetaraan komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar makroekonomi terdiri dari 7 indikator utama, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Inflasi, 3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, 4. Suku bunga, 5. Harga minyak mentah Indonesia, 6. Lifting minyak Indonesia, 7. Lifting gas. Sumber penerimaan negara ditentukan oleh faktor 1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara non-pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Yang kedua, penerimaan perpajakan. Ini terdiri dari A. Pendapatan pajak dalam negeri yang terdiri atas pendapatan pajak penghasilan atau PPh, di mana pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa serta pajak atas pembelian barang mewah, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Selain A, penerimaan pajak, ini juga ada B, penerimaan negara bukan pajak atau PNPB. Klasifikasinya terdiri dari penerimaan sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN, penerimaan negara bukan pajak lainnya. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai penggarang nilai kekayaan bersih, belanja negara yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya. 1. Belanja pegawai. 2. Belanja barang dalam dan luar negeri. 3. Belanja modal. 4. Pembayaran bunga utang. 5. Subsidi. 6. Belanja hibah. 7. Bantuan sosial. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka membiayai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyelesaian. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana otonomi khusus yaitu dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus untuk daerah. Dana ini dibatasi hanya 20 tahun, yang saat ini diterima Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Provinsi Papua. Dana penyelesaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dalam negeri meliputi 1. Pembiayaan perbankan dalam negeri, 2. Pembiayaan perbankan non-perbankan dalam negeri. Pembiayaan luar negeri meliputi 1. Penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Yang kedua, penerimaan pinjaman serta pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang terdiri atas jatuh tempo dan moratorium.
Siklus APBN adalah serangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai dari ketika anggaran negara dimulai disusun hingga perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Tahapan dalam siklus APBN. 1. Perencanaan dan penganggaran APBN. Yang kedua, penetapan atau persetujuan APBN. Yang ketiga, pelaksanaan APBN. 4. Pelaporan dan pencatatan. Dan yang kelima, pemeriksaan serta pertanggungjawaban APBN. Demikianlah pembahasan tentang konsumsi dan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Terima kasih yang sudah mensubscribe video Elitel TV dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng dan subscribe Elitel TV supaya bisa otomatis terdengar kalau ada materi-materi menarik yang baru. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.